Hamas surati Jokowi tolak normalisasi dengan Israel. Kelompok perlawanan Palestina Hamas menyurati Presiden Joko Widodo untuk tidak menjalani normalisasi dengan Israel. Dalam surat tersebut, Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh mengatakan pihak yang diuntungkan dari jalan normalisasi adalah penjajah itu sendiri atau Israel. Sedangkan mereka yang akan menjadi pecundang dalam kesepakatan ini adalah negara-negara yang melakukan normalisasi. Pendudukan Zionis adalah dan tak akan tetap menjadi musuh bersama keseluruhan bangsa Islam, ujar Haniyeh dalam pernyataannya pada hari Rabu kemarin. Haniyeh juga mengatakan normalisasi dengan Zionis Israel merupakan pelanggaran terhadap keamanan nasional dan juga piagam yang dikeluarkan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam terkait Palestina. Normalisasi dengan entitas musuh memungkinkan adanya entitas ras ini untuk menyusup ke tubuh bangsa kita, tulis Haniyeh. Kepada Presiden Joko Widodo, Haniyeh menyesalkan langkah normalisasi yang dilakukan sejumlah negara Arab dengan Zionis di bawah dukungan Amerika Serikat. Ini terjadi ketika Liga Arab diharapkan menyampaikan nurani bangsa Arab yang menolak jalan normalisasi, ujar Haniyeh. Sebelumnya, pemerintah Indonesia memastikan tetap konsisten memperjuangkan Palestina sesuai dengan konstitusi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faiza Syah menegaskan Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak pernah berhubungan dengan Israel. Pernyataan itu menanggapi pemberitaan media Israel yang mengklaim Israel berusaha melakukan pendekatan kepada Indonesia untuk melakukan normalisasi. Kementerian Luar Negeri menjalankannya secara konsisten sesuai amanah konstitusi, kata Faiza Syah kepada Anadolu Agency pada 14 Desember lalu. Terkait dengan klaim media Israel yang menyebut Arab Saudi dan Amerika Serikat diminta untuk membujuk negara-negara lain seperti Indonesia melakukan normalisasi hubungan, Teuku Faiza Syah menegaskan konstitusi Indonesia merupakan sandaran pelaksanaan politik luar negeri Indonesia untuk memperjuangkan Palestina dan bukan karena ajakan dari negara lain. Sebelumnya, media Israel menyebut Indonesia dan Oman menjadi negara yang akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Pemerintahan Trump disebut akan terus melakukan upayanya agar negara Arab dan negara Muslim melakukan normalisasi hubungan. Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko telah setuju untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, kata media Israel itu. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, media Turki bersumpah hancurkan Israel, membebaskan Al-Aqsa, dan sebarkan anti-Zionis. Dalam beberapa minggu terakhir, Turki berusaha menggunakan koneksi media luar negeri untuk mendorong narasi tentang bagaimana rekonsiliasi dengan Israel. Bahkan media Turki sendiri mendorong komentar anti-Israel. Dikutip pikiranrakyat.com dari Yerusalem Post pada Kamis 17 Desember 2020, media Turki bersumpah untuk menghancurkan Israel, membebaskan Al-Aqsa, dan menyebarkan komentar anti-Zionis. Menurut media Turki T24, seorang komentator mengatakan Turki bisa memasuki Tel Aviv dalam waktu 48 jam. Dia mengklaim kami tidak seperti orang Arab, mengacu pada sebuah referensi yang jelas tentang ketidakmampuan tentara Arab mengalahkan Israel pada tahun 1948 hingga 1967. Kebencian terhadap Israel dan sumpah untuk menghancurkan Israel, menginvasi Yerusalem, membebaskan Al-Aqsa, dan menyebarkan komentar ekstrim nasionalis, anti-Zionis atau antisemit telah menjadi semakin normal di Turki. Kebanyakan jurnalis yang mengkritik partai yang berkuasa di Turki telah dibungkam, dipaksa melarikan diri, ataupun dipenjara. Turki dianggap sebagai penjara jurnalis terbesar di dunia di bawah partai AK. Pada Maret 2018, sebuah harian Turki juga menyarankan agar Turki membentuk pasukan Islam untuk menghancurkan Israel. Di tahun 2019, menurut Memri, pensiunan jenderal Turki bernama Adnan Tanriverdi yang mengepalai perusahaan konsultan Sadat juga berbicara tentang perlunya membebaskan Yerusalem dari Israel. Dunia Islam harus menyiapkan tentara untuk Palestina dari luar Palestina.
Israel harus tahu bahwa jika Palestina akan jatuh di Tel Aviv ataupun di Tel Aviv juga, kata Tanri Ferdi saat itu. Sementara itu Israel dipandang sebagai musuh utama Turki. Di luar negeri, Turki bekerja dengan beberapa lobby di Amerika Serikat untuk mencoba membuat media menampilkan negara dalam citra yang lebih disukai dan bahkan mencoba mempengaruhi beberapa media Israel dengan cerita palsu tentang rekonsiliasi. Namun utusan baru Turki untuk Israel mengatakan bahwa Zionisme adalah rasisme dan menuduh Israel menggusur jutaan orang dan melakukan banyak pembantaian. Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga telah bersumpah untuk membebaskan Al-Aqsa dan menyatakan Yerusalem adalah milik kami, ungkapnya. Sementara itu, khawatir ancaman Iran, Israel ketakutan desak warganya tidak pergi ke Uni Emirat Arab dan juga Bahrain. Pemerintah Israel mendesak warga negaranya untuk menghindari perjalanan ke Uni Emirat Arab dan Bahrain karena mengkhawatirkan kemungkinan adanya serangan dari Iran. Iran mengancam akan menyerang target-target Israel sejak kepala ilmuwan nuklirnya harus pergi. Iran menuduh Israel yang telah dicurigai dalam hal tersebut. Israel belum berkomentar tentang hal yang terjadi pada ilmuwan nuklir Iran tersebut. Mengingat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pernah mengatakan pada konferensi pers tahun 2018 tentang program nuklir Iran. Ingat nama itu, Israel menuduh Iran mencoba mengembangkan senjata nuklir, tuduhan yang dibantah oleh Iran. Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah menandatangani perjanjian untuk membangun hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kesepakatan normalisasi pertamanya dengan negara-negara Arab dalam seperempat abad. Perjanjian yang ditengahi pemerintah Trump tersebut telah menimbulkan kegembiraan yang meluas di Israel dan ribuan turis Israel dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab untuk Hari Raya Yahudi Hanukkah. Namun rencana tersebut mungkin berubah setelah munculnya peringatan pemerintah Israel. Mengingat ancaman yang dikeluarkan para pejabat Iran baru-baru ini dan mengingat keterlibatan mereka pada masa lalu. Ada kekhawatiran bahwa Iran akan mencoba bertindak dengan cara ini terhadap target-target Israel, kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Nasional Israel. Dewan itu menyarankan agar warga negara Israel tidak melakukan perjalanan ke Georgia, Azerbaijan, Turki, wilayah Kurdi di Irak, dan juga Afrika. Militer Israel sangat siap menghadapi ancaman pasukan Iran dan proksi-proksi Iran, Lebanon, dan juga jalur Gaza. Media Israel mengatakan pemerintah juga meningkatkan keamanan di kedutaan-kedutaan besar mereka di seluruh dunia. Tetapi melindungi para pelancong Israel yang mencolok dan tersebar di hotel, restoran, dan lokasi wisata yang tak terhitung jumlahnya menawarkan tantangan yang berbeda. Ini akan menjadi mimpi buruk dan saya sangat berharap kedua pemerintah, Uni Emirat Arab dan Israel berkoordinasi dan melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk melindungi orang-orang Israel itu, kata Yoel Guzanki, seorang mantan pejabat kontraterorisme Islam yang sekarang tercatat ataupun Israel yang sekarang tercatat sebagai pakar di Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv. Sementara itu diberitakan sebelumnya,